sekarang Indonesia yang besar, yang luas ini, yang kaya, mendukung kekhalifahan Islam, maka dia akan terkenal di dunia. Insya Allah warga Khilafatul Muslimin, kita bukan orang yang menunggu Imam Mahdi itu, tapi kita ini adalah orang-orang yang menyambut Imam Mahdi itu. Makanya kita ini bekerja keras dari sekarang, karena akan menyambut Imam Mahdi itu, bukan yang menunggu. Ada hukum langit yang harus kita tunaikan di dunia ini. Hukum langit itu adalah firman-firman yang Allah turunkan ke muka bumi ini supaya terlaksana di muka bumi. Ini yang harus kita sepakat untuk melaksanakannya. Kalau kita laksanakan, insya Allah kedamaian itu datang dan kita akan menjadi hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Gajis? Sehat. Alhamdulillah bisa kembali bersama-sama di kita lagi Gajis. Alhamdulillah. Langsung saja Gajis, gimana pengalaman kemarin di dalam selama di kurung pemerintah? Alhamdulillah, ala kulli hal. Banyak hikmah yang Allah berikan juga. Walaupun itu lewat proses yang tidak adil atau yang kami anggap sebagai suatu kezaliman gitu, tapi tetap ada banyak hal-hal yang buat kami baik untuk pribadi kami. Kita kan belajar bukan dari sesuatu yang baik saja, yang tidak baik pun banyak pelajaran. Itu yang saya rasakan. Kira-kira apa sih yang latar belakang terkuat yang membuat pemerintah itu mengambil keputusan yang betul-betul merugikan bagi orang-orang beriman itu? Artinya dari segi perjuangan ini, yang kita ketahui ini kan kita ini nggak pernah gitu buat masalah kan pemerintah itu kan, kita demonstrasi aja nggak pernah. Tapi kok artinya balasan yang kita dapatkan dari pemerintah ini ya justru tidak lebih baik daripada orang-orang yang justru merugikan negara ini. Ya itulah ujian. Kita diuji ini bermacam-macam, termasuk diuji oleh orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu orang-orang yang berbuat semena-mena terhadap orang lain. Ya itulah yang terjadi kemarin. Kita dizolimi kan tidak harus salah juga. Dan memang takdirnya akan dizolimi, yang terjadi. Jika nanti balasan Allah itu siapa yang menzolimi, dia akan dapat balasan yang istighfar. Menghalangi orang-orang beriman itu hanya karena mereka memegang la ilaha illallah. Ya kita berharap mudah-mudahan pemerintah ini pemerintah yang beriman, bukan pemerintah Firaun dan bala tentaranya. Itu harapan baik kita. Anggaplah kemarin suatu kehilapan itu. Iya, maksudnya kita ini mendakwahkan untuk supaya masyarakat itu kan kembali kepada Allah, supaya masuk surga semuanya, menjalankan semua aturan-aturan Allah tanpa terkecuali, sehingga bisa selamat di dunia dan akhirat. Tapi untuk kebaikan semuanya tanpa ada paksaan kan gitu. Kita nggak pernah yang disebut teroris itu ngebom segala macam, maksa orang. Kita nggak pernah seperti itu, hanya menyampaikan. Tapi sampai dihukum khalifah kita itu divonis dihukum secara zalim sampai sebagaimana yang 10 tidak tahun di penjara gitu. Permasalahan tidak mestinya dihukum, bahkan disalahkan sudah tidak pantas, karena memang kita mengajak orang-orang kepada kebaikan. Kalaupun ada salah, coba kita duduk bersama. Kalau memang ada etikat baik, kita duduk bersama untuk selesaikan apa masalahnya. Tapi pemerintah nggak melakukan itu. Tidak. Jadi sekarang yang terpenting kitanya ini tidak salah di mata Allah dan Rasul, itu yang paling penting. Terserah orang mau berbuat apapun, silakan, nanti kan ada konsekuensi masing-masing.
Cuma kita hanya mengingatkan jangan menzalimi orang lain. Sebab menzalimi orang lain itu nanti ada karmanya. Bisa karmanya itu kembali kepada dirinya ataupun kepada dirinya dan keluarga. Macam-macam, 1001 macam cara Allah itu untuk membalas kejahatan. Belum lagi ancaman api neraka nanti di akhirat untuk orang-orang yang zalim. Iya. Kita ini kan menyampaikan apa keinginan dari Allah dan Rasulnya. Sebenarnya harusnya pemerintah yang mayoritas beragama Islam ini harusnya cocok gitu, mendukung. Tapi kenapa mereka justru malah menghalangi apa risalah Allah dan Rasulnya ini tersampaikan gitu? Apa ya? Maksudnya kok Jadi seperti tidak nyambung ya. iya. Umatnya umat yang beragama, tapi kenapa pemerintahnya seolah-olah anti agama? Nah, itu pun kita tidak tahu. Mereka yang lebih tahu. Padahal kan itu mereka itu tiap hari sholat Allah Akbar kan. Allah Akbar itu pada tahu kan artinya itu kan Allah Maha Besar itu. Nah maka kita ini kan mendakwakan supaya apa masyarakat ini semua ini konsekuen gitu kan dengan sholatnya gitu. Jangan pas sholat aja semua panggilan, semua aturan ditinggalkan kan. Tapi ketika selesai sholat artinya Allahnya kecil lagi kan gitu. Maksudnya kan seperti itu gitu. Tapi kok justru malah kita seperti dimusuhi begitu ya. Yang kita rasakan seperti itu. Tapi yang saya lihat selama ditahan, selama di dalam proses ya sampai ke penjara itu, ini saya memperhatikan secara pribadi petugas negara itu yang dia beribadah umumnya baik-baik. Umumnya dia punya kebijaksanaan yang ya kesan melindungi orang baik itu ada di dalam. Nah yang saya khawatirkan apa jangan-jangan orang-orang zalim ini tidak sholat ya? Karena yang sholatnya baik. Begitu kenyataan yang saya hadapi selama perjalanan di penjara itu 4 tahun. Nah begitu kenyataan seperti itu. Berarti ini apa istilahnya tidak semua Jangan-jangan orang yang di dalam pemerintahan ini setuju dengan apa yang dilakukan oleh bisa jadi karena Khilafatul Muslim ini. ya benar. Itu kan buktinya saat kami hendak dibawa atau ada proses atau ada apapun, nanti kan mereka komandannya biasanya bilang maaf kami hanya menjalankan tugas. Nanti kan ada isyarat lain ya. Artinya enggak, Artinya mereka menilai bahwa kami mungkin orang-orang baik-baik atau sebenarnya enggak seharusnya setuju, tidak seperti ini. dia enggak setuju dengan apa yang dia lakukan. Cuman karena itu tugas dia, Ya. Diberi tugas, jadi juga susah untuk Karena sebagai tugas negara dia petugasnya. berarti ada di atas itu yang memang menjadi ininya gitu, menjadi kepalanya untuk melakukan hal ini terhadap khilafah. Ya, wallahu alam. Kita tidak Kira-kira bisa, siapa itu ya? kita tidak bisa menebak-nebak karena kita juga tidak tahu bagaimana sesungguhnya perjalanan di dalam pemerintahan ini. Yang jelas memang menimbulkan tanda tanya untuk apa mereka tangkap warga-warga khilafah ini. Iya. Atas kepentingan apa ini? Ini bukan kita yang kaji saya. Jadi ada yang bukan warga khilafah, dia anggota dewan. Terus dia bertanya, artinya dengan heran itu, kenapa sampai pemerintah itu menggelontorkan dana yang sangat luar biasa itu untuk menangani kasus Khilafatul Muslimin ini gitu. Padahal artinya tapi dia yang ngomong ya, entah benar atau tidak ya, artinya tidak sebesar anggarannya itu tidak sebesar
pemerintah untuk menghalangi pergerakan lain kan, yang memang merugikan gitu. Bukan pemerintah yang artinya, tapi sementara kita yang memang nggak pernah demonstrasi segala macam, tapi kok sampai mengeluarkan dana dan dari segala sisi yang kita rasakan ya, dari apa dari pemerintah daerah segala macam semua turun untuk memang menghalangi Khilafatul Muslimin ini untuk berjalan lagi. Kalau misalnya mereka karena suatu kekeliruan, karena mereka tidak ada tabayunnya atau duduk bersama, apa sih permasalahannya, tidak ada, mereka mentang-mentang baca, mungkin masih bisa dipermaklumkan. Itu pun sudah termasuk salah ya, salah langkah. Tapi kalau ternyata niatnya untuk menangkap ya, dan mengintimidasi kita itu dalam rangka menutup-nutupi kebenaran atau menolak kebenaran, maka itu nanti urusan sama Allah itu berat. Karena azab Allah itu tidak mesti tunggu kematian dulu, masih di dunia pun azab itu bisa berlaku. Apalagi kalau pemerintahnya yang menantang atau melawan kebenaran itu, nah itu bisa mengundang azab Allah. Itu yang kita khawatirkan. Sebab kalau azab itu turun, itu bukan menimpa pemerintah saja, tapi menimpa semua orang yang ada di dalam. Mau yang baik, mau yang zalimnya kena semua. Ini suatu kehancuran. Ini harus, artinya kalau tidak segera memang bertobat dan mengadakan perbaikan. Pemerintah ini kita khawatir juga ya. Iya, karena kita punya Allah, kita ini menyembah Allah, kita ini taat kepada Allah, dan kita mengajak orang-orang itu untuk mengenal Allah dan taat juga kepada Allah. Lalu kita dihalang-halangi, dipersulit, diintimidasi, bahkan sampai penangkapan dan penjara. Jadi itu akan mengundang kemurkaan Allah itu, seperti di zaman-zaman dahulu. Jadi kira-kira kita tidak bicara siapa ya, karena kita juga nggak tahu. Kira-kira apa sih yang ditakuti oleh musuh Islam? Artinya kita tidak bilang siapa musuh Islamnya, artinya pasti ada. Kan? Apa sih yang ditakuti oleh musuh Islam itu terhadap khilafah? Kok sampai sebegitunya? Musuh Islam itu sangat cinta dunia dan isinya. Dan mereka sangat menginginkan kehidupan bebas tanpa ada batasan apapun. Sementara kehidupan bebas tanpa ada batasan apapun itu cenderung kepada dosa. Contohnya berzina, main perempuan, alkohol, riba untuk memperkaya diri, suap menyuap, itu hal-hal yang dilarang oleh ajaran din atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran agama ini Allah melarang. Kalau sampai kebenaran itu bangkit, maka nanti kesenangan mereka itu akan hilang. Secara logika berpikirnya begitu. Nah, bagaimana supaya tidak hilang? Maka kebenarannya harus diberantas. Nah, jadi kebenaran dan kebatilan ini akan terus berperang memang sampai kiamat. Itu kita tidak heran. Nah, sekarang tinggal kita yang beriman kepada Allah ini, kita harus banyak-banyak dekat kepada Allah itu, supaya kita mendapatkan perlindungannya. Perlindungan Allah itu bukan orang itu tidak tersakiti, bukan. Perlindungan Allah itu ketika iman itu tetap terjaga dalam kondisi apapun. Nah, itulah perlindungan Allah yang dimaksud. Sebab kalau musibah akan datang saja, bahkan kematian pun bisa datang, tetapi iman itu akan tetap terjaga. Iman kepada Allah itu, nah itulah perlindungan Allah yang kita harapkan. Maka kita harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, karena kita ini di pihaknya Allah, sementara mereka bukan di pihaknya Allah. Lalu apa sikap daripada warga khilafah terhadap pemerintah sekarang yang
sudah artinya hukum. Oh, sikap kita akan terus mendakwakan kepada pemerintah itu supaya mereka tahu bahwa kita ini membawa misi kebenaran ajaran din ini. Negeri ini akan amburadul, akan terus semakin amburadul dengan kesepakatan manusia yang tidak ngerti keadaan rakyatnya di bawah itu seperti apa. Kita akan menawarkan bahwa aturan langit, aturan yang datangnya dari Allah inilah yang terbaik untuk kita ini, yang miskin, yang kaya, yang pejabat, yang rakyat biasa. Itu yang lebih cocok untuk diterapkan di suatu negeri. Nah, kita ini sebagai hamba-hamba Allah yang mengaku ciptaan Allah, seharusnya aturan Allah inilah yang kita terapkan di dalam kehidupan itu, di dalam bermasyarakat maupun bernegara ini, sehingga kedamaian itu datang, keberkahan pun datang. Ada pro kontra di antara masyarakat tentang kita ini. Apa pesan untuk yang pro, apa pesan untuk yang kontra? Nah, kita harus perbanyak persamaan. Apa yang baik-baik kita tidak perlu perdebatkan. Apa yang berbeda nggak usah kita sama-samain. Yang berbeda silakan masing-masing, tetapi kita harus menjaga hubungan silaturahmi, hubungan sosial itu tetap baik. Karena kita sama-sama di sini. Kita di dalam satu kapal yang sama. Bertengkar pun jangan sampai kita bocorkan kapal atau sampai kapal itu hancur. Bertengkar pun itu hal yang biasa, tapi persatuan itu harus dijaga. Itu yang penting. Pro kontra itu biasa, itu justru pro kontra itu akan menghadirkan kecerdasan berpikir. Nah, yang penting ada penyelesaian yang baik setelahnya. Terus pesan untuk ormas-ormas yang ada di negeri kita ini, NU, Muhammadiyah, PKS, Jamaah Tabligh dan lain-lain, itu apa pesannya? Oh, pesan Iya. pesan untuk umat Mas. Kita ini kalau mengaku beriman dan menjalankan ajaran din ini, marilah kita kembali kepada satu kesepakatan yang sama bahwa menegakkan ajaran Allah ini harus di dalam satu kepemimpinan internalnya orang-orang beriman ini. Sehingga kita ini walaupun berbeda-beda tetapi di dalam satu kesatuan. Walaupun nanti beda-beda tugasnya tetapi diikat di dalam satu kepemimpinan. Sehingga semuanya itu, perbedaan-perbedaan itu akan membawa rahmat. Kita mau berselisih, mau berkelahi pun tetapi dalam satu kepemimpinan itu masih lebih baik daripada kita aman, tentram tapi beda-beda pemimpinnya. Nanti pemimpin yang kelahi soalnya. Tidak membawa rahmat jadinya, membawa perpecahan. Nah, jadi kita himbau kepada sahabat-sahabat itu, sahabat-sahabat yang di ormas-ormas itu pribadinya, cobalah kita berpikir bersama. Sampai kapan kita mau berpecah belah seperti ini, diadu-adu terus kita ini, nggak ada selesai-selesainya. Lalu alasannya kita ini hidup ingin mencari rahmat Allah. Rahmat Allah yang mana? Rahmat Allah itu di dalam persatuan itu. Persatuan kita orang-orang yang beriman itu. Baru rahmat Allah itu turun di sana. Barulah berbeda itu rahmat itu berlaku itu. Nah, itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat tergerak hatinya. Ayolah, kalau misalnya ada yang belum clear, kita duduk bersama diskusi. Sebagai mukmin yang baik, kita selesaikan apa yang belum selesai. Bagaimana supaya kita bersatu ke depan itu? Iya. Kalau kita bersatu, ada apa-apa di negeri ini, kita enak untuk membelanya. Tapi kalau kita masing-masing, begitu ada apa-apa di negeri ini, masing-masing bersuara, akhirnya justru melemahkan pembelaan jadinya. Karena lain-lain suara menimbulkan keraguan kepada umat. Apakah ketika ada kalau khilafah ini kan memang yang kita ketahui bahwa sistem yang memang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Apakah kalau PKS, misalnya ada orang PKS masuk khilafah, apakah dia harus keluar dari PKS? Kalau dia memang ormasnya itu NU, apakah dia harus keluar dari NU? Apakah dia, kalau dia ormasnya Muhammadiyah, apakah dia harus keluar dari Muhammadiyah ketika dia
yakin bahwa kepemimpinan Islam itu hanya dalam khilafah. Yang penting setuju aja dulu, setuju untuk berada di bawah satu kepemimpinan yang sama, kepemimpinan seorang khalifah. Adapun latar belakang itu silakan, mau dari haroka atau dari kelompok ormas manapun, silakan bebas-bebas saja. Dia mau lanjut di sana, tidak lanjut, bebas. Yang penting kita ini sudah diikat dalam satu kepemimpinan yang sama, yang kita sepakati itu. Nah, kalau tidak sepakat, kita duduk bersama, kita selesaikan bagaimana jalan yang baik. Yang sholat tidak sholat, silakan gabung saja. Karena gabungnya ke dalam satu kepemimpinan ini, kita untuk pembelaan negeri ini, karena negeri ini sudah tidak aman sebenarnya. Pembelaannya dari siapa? Dari rongrongan luar nanti yang akan datang menyerang. Kemungkinan seperti itu. Siapa yang kita bela? Orang-orang beriman yang ada di dalam negeri ini. Nah, itulah kita harus bersatu padu. Sudahlah perbedaan-perbedaan itu kita sudah selesaikanlah dengan baik-baik. Sudah lewat masanya itu kelahi-kelahi gontok-gontokan itu, perbedaan-perbedaan paham atau apapun itu. Yang penting kalau kita memang mukmin, sudah bersatulah. Ini saatnya Islam ini sedang dibutuhkan oleh dunia. Kalau tidak kita mulai sekarang, terus kapan lagi? Gitu. Ya. Terus pesan untuk yang tidak suka dengan khilafah. Oh, sebenarnya kalau tidak suka kepada khilafah itu buang-buang waktu. Kalau memang tidak setuju, ya sudahlah. Kalau tidak setuju, ya sudah silakan dengan urusannya dia gitu. Kalau masalahnya kalau hanya misalnya dia tidak punya artinya kekuatan untuk menghalangi khilafah itu. Tapi bagaimana kalau yang punya kekuatan dia menghalangi hanya orangnya ditangkap-tangkapin. Ya, apa pesannya? Kita ini hidup sekali, hiduplah yang bermanfaat. Hidup yang bermanfaat itu ketika kita menyembah Allah dan kita serius untuk berbuat baik, menyembah Allah itu untuk hubungan kita dengan Allah dan berbuat baik dengan sesama, itu harus dijaga. Kalau tidak ke arah sana, kita ini sebenarnya hancur, akan rugi dunia, rugi akhirat. Nah, kalau kebenaran ini dihalang-halangi karena ketidaksukaan, maka itu hanya merugikan diri sendiri dan juga akan merugikan orang banyak apabila banyak orang yang mempercayai dia itu. Nah, itu harusnya cepat introspeksi diri sebelum terlambat, karena umur ini siapa yang tahu, tanda-tanda. Hidup ini harus lurus, kalau tidak lurus kita yang rugi. Nah, itu harus dipikirkan betul-betul. Nah, khilafah ini membawa misi persatuan supaya orang-orang beriman itu bersatu dalam satu kepemimpinan internal umat Islam itu maksudnya. Tidak ada kepentingan politik atau apapun. Kita hanya untuk kepentingan ibadah sekali hidup ini. Nah, itu dia. Mengajak orang lain. Kenapa kita ajak orang lain? Karena ajaran Islam ini mengharuskan kebaikan itu harus ajak orang lain. Nah, itu dia. Maka kita menyongsong apa yang Allah perintahkan itu. Kita menyambut gitu. Jadi lalu ini apa Ajis? Artinya misi daripada kesuksesan dari Islam ini apa terhadap negeri ini? Maksudnya untuk apa kita mendakwakan negeri ini, apa supaya apa begitu? Kalau orang-orang beriman dan bertakwa merebak di negeri ini, itu akan membawa keberkahan dari langit dan bumi. Kalau orang-orang yang beriman ini dibiarkan, bahkan didukung oleh pemerintah, walaupun pemerintahnya tidak beriman, itu akan membawa kebaikan untuk negeri ini. Bisa menjamin itu? Iya, akan membawa kebaikan. Karena orang-orang itu pada jadi baik. Orang-orang beriman kan baik-baik.
seandainya nih terlepas dari, oh iya, keuntungan dunianya apa gitu. Kalau pemerintahnya itu, penguasanya gitu, kurang ada keinginan untuk beragama gitu. Keuntungan dunianya apa? Keuntungan dunianya, setiap negeri yang dominan agamanya di situ tumbuh, kemudian populer di situ. Taruh misalnya di sini mendukung kekhalifahan Islam, pemerintah mendukung kekhalifahan Islam. Lalu di sini membesar, populer, maka nanti Indonesianya akan naik secara nama gitu. Ini terlepas dari kepentingan agama ya. Secara duniawi saja Indonesianya akan naik, akan viral. Seperti India terkenal dengan Hindunya, karena di India Hindunya didukung, jadi terkenal, jadi tempat ininya, jadi tempat orang-orang Hindu. Atau Vatikan, negara kecil tapi terkenal di dunia itu, karena mereka mensupport ajaran Katolik itu di sana. Kepemimpinan Katolik itu pusatnya di Vatikan, negara kecil tapi akhirnya dikenal. Sekarang Indonesia yang besar, yang luas ini, yang kaya, mendukung kekhalifahan Islam, maka dia akan terkenal di dunia. Begitu. Nah, cuman kami bukan tujuannya ke sana. Tujuannya adalah bagaimana supaya kita ini semua menjadi soleh, semua menjadi orang-orang yang siap menyembah Allah ini. Itu saja fokus kita. Efek-efek positifnya nanti, hasil-hasil positif itu nanti seiring sejalan waktu. Itu mesti itu akan sampai ke sana. Nah, itu benar-benar menjadi pemikiran kalau memang penguasanya betul-betul ingin membela negerinya. Soal Imam Mahdi. Oh, soal Imam Mahdi, insya Allah warga Khilafatul Muslimin, kita bukan orang yang menunggu Imam Mahdi itu, tapi kita ini adalah orang-orang yang menyambut Imam Mahdi itu. Makanya kita ini bekerja keras dari sekarang karena akan menyambut Imam Mahdi, bukan yang menunggu. Ini kekhalifahan Islam ini ibaratnya kepanitiaan untuk menyambut kedatangan dia itu. Sebab Imam Mahdi tidak bisa datang sendiri-sendiri, dia datang, saya Imam Mahdi, akui saya ini sebagai Imam Mahdi. Paling nanti ditangkap sama Polda Metro Jaya lagi, dianggap ini menyebarkan berita hoax yang menimbulkan keonaran. Kita yang akan menyambut Imam Mahdi ini, warga-warga khilafah ini. Itulah dibutuhkan keseriusan kita ini dalam bekerja dan beramal itu dalam rangka syukur kepada Allah. Begitu. Terkait perang antara Iran yang sekarang lagi viral. Bagaimana kita sebagai umat Islam ya? Itu sesuatu yang sangat miris karena peperangan itu akan membawa kehancuran. Inilah saatnya dunia ini sedang membutuhkan kita, orang-orang Islam ini. Orang-orang beriman ini sedang dibutuhkan. Dengan bersatunya kita ini akan menjadi solusi, akan menjadi pertimbangan negara-negara lain itu untuk mencapai kedamaian itu. Nah, perdamaian ini tentu ada sesuatu yang ditawarkan gitu. Orang-orang beriman ini kalau bersatu, kemudian dia akan kuat dan dia nampak terhadap yang lain itu, nanti mungkin akan menjadi pertimbangan. Nah, kita bisa menawarkan perdamaian itu. Dan itu kan Iran itu saudara-saudara kita di sana. Harus kita lindungi. Palestina, Gaza itu, dan semua tempat-tempat yang terzalimi. Bahkan kalau kita sudah kuat, Islam ini kuat, mau itu negeri non muslim pun kalau tertindas dia di dalamnya, kita akan bela. Seperti itu. Karena ada kezaliman. Iya, kalau ada kezaliman di dalamnya itu. Karena Islam ini rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Harus kita buktikan Islam itu. Jadi kita tidak bisa main-main menunggu-nunggu juru selamat. Tidak bisa diam. Kita inilah harus niatkan diri sebagai bagian daripada penyelamat dunia itu. Kalau kita hanya diam saja, nanti lama-lama kita juga jadi korbannya. Pertanggungjawaban kita kepada Allah nanti apa? Nah, itulah kita mengajak orang-orang untuk bersatu ini
Kalau bersatu kita kuat, kita punya suara untuk mengumandangkan perdamaian. Itu. Ya. Kalau misalnya umat Islam ini tidak, artinya tidak cepat sadar begitu kan tentang khilafah ini, apa sih ancaman dari Allah? Kan ini kan ketika kita tidak meninggalkan sholat ada ancaman. Ketika kita meninggalkan sholat, Ketika kita meninggalkan puasa ada ancaman. Lalu seberapa besar agak ancaman itu bagi orang Islam jika tidak mau berada dalam persatuan? Kan an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Tegakkan din itu dan jangan kamu berpecah belah di dalamnya itu, dalam menegakkannya itu. Artinya bersatu ini kan suatu keharusan untuk menegakkan ajaran Allah dan Rasul di muka bumi ini. Jika itu suatu keharusan tidak ditunaikan, pasti ada konsekuensi buruknya. Nah, itu pasti itu. Dan konsekuensi terburuknya adalah neraka. Makanya siapkan surga neraka itu. Surga itu untuk orang yang mau taat, neraka itu untuk orang-orang yang bandel. Ya, tentunya orang-orang yang betul-betul dia ingkar terhadap kebenaran itu. Nah, kita ini harus melek dengan ajaran din ini, dengan ajaran agama ini. Bukan berarti kita menjadi orang awam kemudian selamat. Jadi awam itu juga bahaya. Bahayanya itu apa? Kita tidak mengerti mana perintah, mana larangan. Nanti bisa kita terpleset kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan belum lagi kita dihukum dengan kelalaian kita. Kenapa tidak mau belajar? Kenapa tidak mau mengenal ini, menggunakan mata, pendengarannya, penglihatannya, hatinya untuk mengenal ajaran Allah ini? Diam-diam saja, hanya menjalani kehidupan seperti biasa-biasa saja. Kenapa tidak ada keseriusan untuk membela din Allah itu? Nah, bersatu ini supaya kita bisa membela din Allah itu secara serempak, supaya Islam kafah itu bisa dilaksanakan kalau kita bersama-sama. Kalau sendiri-sendiri bagaimana kita melaksanakan Islam kafah itu? Udkhulu fis-silmi kafah itu karena kerjaan gotong royong, itu bukan kerjaan sendiri-sendiri. Maka bisa masuk Islam itu secara kafah itu. Karena ada pembagian tugas di sana sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan namanya. Nah, jadi semua sisi kehidupan ini bisa terrealisasikan dalam ajaran Islam ini kalau kita berjamaah itu atau bersatu. Sekarang realitanya kan kondisi di negeri kita ini aja ya, banyak sekali tindakan-tindakan kejadian yang kriminal itu. Kalau kita nonton berita itu banyak terjadi kekacauan dari segi sosial, ekonomi, terus pokoknya banyak kita jarang gitu nonton di TV itu ada berita-berita baik gitu ya. Nah, terus seberapa besar yakin gitu bahwa sistem Islam ini bahkan akan menghantarkan itu jadi suatu kebaikan untuk negeri kita? Terakhir ini udah ajan. Hukum berdasarkan kesepakatan orang kaya belum tentu cocok untuk orang miskin. Hukum berdasarkan kesepakatan orang miskin belum tentu cocok untuk orang kaya. Tapi Islam ini hukumnya dari Allah yang menciptakan orang miskin dan kaya ini mesti cocok. Nah, di situ aja sudah membuat kita yakin. Pasti hukum yang dibuat oleh pencipta jin dan manusia ini akan cocok dalam kita. Itu pasti. Dan memang akan membawa rahmat bagi semesta alam ini. Kita bukan hanya berdasarkan iman, tetapi perjalanan sejarah kekhalifahan yang sudah itu bahwa kesejahteraan masyarakat itu tercapai dengan Islam itu. Kita sekarang butuh dukungan dari masyarakat yang menginginkan kebaikan untuk negeri ini, untuk hidup ini.
apa pesan terakhir guys untuk masyarakat ya, baik itu pribadi maupun dari ormas-ormas maupun pemerintah semua, apa pesannya? Ya, kepada semua sahabat-sahabat yang mendengarkan video ini, kita mengajak bersama-sama lah. Ada hukum langit yang harus kita tunaikan di dunia ini. Hukum langit itu adalah firman-firman yang Allah turunkan ke muka bumi ini supaya terlaksana di muka bumi. Ini yang harus kita sepakat untuk melaksanakannya. Kalau kita laksanakan, insya Allah kedamaian itu datang dan kita akan menjadi hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Dengan itu, mudah-mudahan hukum-hukum kesepakatan manusia ini sudahlah kita tutup buku lah itu, karena itu akan banyak perdebatan dan efek samping yang tidak akan selesai-selesai. Sebaiknya kita kembali kepada hukum Allah itu untuk ditegakkan bersama-sama. Nah, insya Allah akan membawa kebaikan untuk negeri ini dan untuk dunia. Karena sudah sepatutnya hukum pencipta itu yang harus berlaku terhadap ciptaannya. Iya, bukan ciptaannya membuat hukum sendiri. Benar. Sebagai bentuk kita memuliakan Allah itu yang menciptakan kita itu. Nah, sebenarnya ini cuman karena sudah azan ini terpaksa kita. Ya bukan terpaksa ya, dengan senang hati. Ya, alhamdulillah kami ucapkan jazakallah Kadis atas pesan-pesannya, jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh umat. Mudah-mudahan umat lebih yakin lagi bahwa satu-satunya kebenaran adalah Islam dan satu-satunya hukum yang paling baik adalah hukum yang Allah yang menciptakan kita semua. Nah, ucapkan sekali lagi dan terakhir, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.